Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dihormati Allah, kita semua tahu Wali Songo adalah para ulama besar yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mereka berdakwah dengan pendekatan yang bijak, lembut, dan sangat memahami budaya masyarakat setempat. Mereka tidak memaksakan, melainkan menyentuh hati masyarakat lewat seni, budaya, pendidikan, dan keteladanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Saya memilih Wali Songo yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel yang bernama aslinya Raden Rahmatullah adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir di Champa dan tiba di Nusantara setelah ibu kota Champa jatuh ke tangan Vietnam pada tahun 1471. Dalam perjalanannya, beliau singgah di Palembang, lalu ke Jepara, hingga akhirnya sampai di Tuban. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dwarawati, istri Raja Majapahit, sehingga memiliki kedekatan dengan kalangan istana. Setelah dianggap cukup berilmu, ayahnya menugaskannya untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok yang cerdas, arif, dan bijaksana. Beliau tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat Jawa yang masih banyak menganut animisme dan tradisi lokal. Sunan Ampel sangat menghargai budaya setempat dan selalu berusaha menyesuaikan metode dakwahnya agar mudah diterima masyarakat. Beberapa cara unik Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu mengajarkan mohlimo. Sunan Ampel mengajarkan 5 larangan yang dikenal sebagai mohlimo: tidak berjudi, moh main; tidak mabuk, moh ngombe; tidak mencuri, moh maling; tidak mengisap candu, moh madat; dan tidak berzina, moh madon. Ajaran ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Jawa yang saat itu banyak terjumus dalam penyimpangan sosial. Selanjutnya, cara unik berdakwah, ia mengubah nama lokasi. Beliau mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas dan Pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Subhanallah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertarik berkunjung ke wilayah tersebut sehingga lebih mudah untuk berdakwah. Yang ketiga adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa Jawa. Sunan Ampel menggunakan istilah-istilah Islam yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, seperti mengganti kata salat menjadi sembahyang dan musola menjadi langgar. Menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Beliau menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan dan kerajinan tangan, lalu membagikannya sambil berdakwah. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa Islam adalah agama yang peduli dan suka berbagi. Selanjutnya adalah melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat. Sunan Ampel juga mendekati tokoh-tokoh masyarakat dan membangun jaringan kekerabatan, termasuk menikahkan anak-anaknya dengan keluarga berpengaruh di Jawa. Yang terakhir adalah membangun pesantren. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Dento, Surabaya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Dari pesantren ini lahir banyak ulama dan berdakwah yang melanjutkan perjuangan Islam bijak. Selanjutnya, ada teladan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel memberikan teladan hidup sederhana, tidak hedonis, dan selalu berusaha memperbaiki moral masyarakat.
Beliau dikenal sebagai sosok yang arif dan bijaksana sehingga sering dimintai pendapat oleh Raja Majapahit. Sunan Ampel juga mengajarkan pentingnya sikap tawadu, berbagi, dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah ada di penghujung dakwah ini. Dari kisah perjuangan Sunan Ampel, kita belajar bahwa dakwah tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang keteladanan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Beliau adalah sosok ulama yang bukan hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membangun peradaban dari pesantren, pendidikan, hingga tatanan masyarakat yang Islami. Beliau mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya, menghargai kearifan lokal, dan menyebarkan Islam, tauhid tanpa kekerasan. Dari tangan beliaulah muncullah murid-murid hebat seperti Sunan Giri dan Raden Patah, yang kelak melanjutkan perjuangan dakwah hingga Islam mengakar kuat di bumi Nusantara. Mari kita warisi semangat dakwah Sunan Ampel, menebarkan Islam dengan cinta, mendidik dengan penuh kasih, dan membangun masyarakat dengan ilmu dan akhlak. Semoga kita semua termasuk dalam barisan para pewaris dakwah yang tetap teguh di jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.